jamaah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tinda, jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah teriakanmu dapat menghancurkan hidupku dan mereka. Jadi ini masalah teriakan ini nggak main-main ternyata ya. Banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi karena teriakan. Nah sebelum kita lanjutkan lagi kita akan melihat sebuah tayangan. Ada video lucu ya tentang anak yang dimarahi oleh ayahnya karena bermain gunting. Nah ini tayangannya nih. Tengok sini. Paham? Paham. Betul? Betul. Jangan buat lagi. Sumpah. Nampak. Janji. Nanti. Sumpah. Tadu. Sumpah. Tadu. Jangan main. Jangan. Paham tak? Jangan main gunting. Mama yang kucing. Janji. Nanti. Sumpah. Coba. Nah gimana tuh no? Ya gara-gara main gunting bapaknya pakai suruh sumpah lagi. Bapaknya masih sumpah-sumpah. Lucu, anak tapi kecil bapaknya aja nahanan sumpah. ketawa ya? Iya. Bener. Ih, Tapi gimana? aku lagi mau tanya lagi nih sama Ustaz Syam. Boleh, ya. boleh. Nah gimana tuh kalau misalnya ada Siap, yang seperti tayangan barusan. Kadang kan kita sebagai anak ataupun istri suka bingung harus gimana. Kalau misalnya dibentak sama orang tua atau suami. Karena kan nggak mungkin ya kita harus lawan, kita lawan gitu. Akhirnya yang ada cuma pasrah sambil nahan terus mendem. Sakit hati. Mendem sakit hati jadi penyakit. Aduh astagfirullahaladzim. Jangan sampai. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai. Tahu-tahu itu sih. meninggal gitu Iya. ya. Gara-gara suaminya Suka makan teriak-teriak. hati terus gitu loh. Iya, jadi apakah kalau misalnya kita marah sama anak atau itu harus dengan nada yang tinggi gitu. Ini Ustaz Syam nih mungkin nih gimana bisa dijawab nih bagaimana nih dalam kasus ini memang bersalah atau nggak bersalah sama sekali nih. Ketika menghadapi orang yang suka berteriak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabik guru Ustadz Maulana Habib Abdullah Mas Fadli, Kak Eno yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai anak ketika diteriaki menggunakan nada tinggi? Ini sebagai anak loh ya. Lalu bagaimana jika dalam kasus ini kita memang bersalah atau mungkin kita nggak bersalah sama sekali? Nah, subhanallah, ayat dalam Al-Qur'an menjelaskan dalam surah Al-Furqan ketika kita berhadapan dengan orang yang sedang lost control gitu. Karena pasti akan dihadapkan dengan orang yang seperti ini. Orang yang berteriak itu jelas bahwa dia sedang di luar kendali gitu kan. Orang yang sedang dalam kendali biasanya berbicara dengan santai, berbicara dengan senyuman. Tapi orang yang sedang berada di luar kendali biasanya mereka akan berteriak seakan-akan kerasukan gitu. Apalagi kalau misalnya emang udah marah banget, subhanallah. Dan ternyata karena Allah tahu akan terjadi seperti ini, Allah udah ngasih modalnya tuh dalam Al-Quran, dalam surah Al-Furqan. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Allah katakan idza khatabahumul jahilun, ketika kalian berbicara dengan al-jahil, orang yang sedang kehilangan akal. Jahil itu berarti orang yang sedang kehilangan akal ya. Orang berteriak, orang yang sedang marah. Misal di jalan ada orang yang nyerempet mobil atau kendaraan kita. Tiba-tiba dia yang turun dan marah-marah. Gimana sih lo pakai mata dong nyetirnya? Oh berarti dia lagi jahil gitu. Anggap saja dia jahil. Nyetir masa pakai mata, nyetir pakai tangan. Iya kan? Mau jalan pakai apa sih gitu kan. Jadi subhanallah berarti dia sedang kehilangan akalnya. Maka sebutannya al-jahil. Kalau jamaknya jahilun gitu. Maka yang pertama kita harus lakukan ketika ada orang yang berteriak dan orang kehilangan akal berbicara kepada kita, kita sadar dulu bahwa dia sedang kehilangan akal, aku yang sedang berakal, berarti aku yang ngalah gitu. Subhanallah. Al-jahiluna qalu salama. Apa yang harus kita ucapkan? Salama. Salama tuh udah peace, damai. Anda benar, saya yang salah. Anda benar, saya yang salah. Kenapa harus mengaku salah di depan orang yang sedang berteriak atau yang sedang marah? Karena otomatis ketika dia sedang marah, dia pasti tidak mau mengakui bahwa dirinya salah. Makanya orang yang beriman kata Allah Subhanahu wa taala langsung ucapkan qalu salama, damailah. Ya udahlah, aku yang salah, kamu yang benar, walaupun pada saat itu kita adalah di pihak yang benar. Karena setelah hal ini terjadi, kejadian ini terjadi, dia pun pulang ke rumahnya, kita pun pulang ke rumah kita. Kalau kejadiannya ada di jalanan atau mungkin ayah kita udah masuk ke kamarnya, kita pun masuk ke dalam kamar kita padahal ayah kita yang salah. Apa yang terjadi? Tengah malam tungguin, jangan tidur, pura-pura tidur aja. Bapak tuh masuk ke kamar lalu minta maaf, tapi nggak mau di hadapan anaknya yang masih bangun.
sering dikasih tahu sama Ustaz Saya Maulana. begitu. Iya, iya. Kok tahu? Karena saya pernah mendapati bapak saya begitu, Ustaz. Saya begitu juga sama anak saya. Saya kalau mereka tidur baru datang minta maafkan. Maafkan abah. Jadi pernah kita pura-pura tidur, langsung datang bapak tuh. Dicarinya yang mana tadi bekas habis dicubitnya. Dicari bekas mana, ya Allah biru atau segala macam biru kucubit anakku. Dia menangis dan minta maaf gitu. Karena inilah kata Al-Quran, qalu salama. Udah kita ngalah aja, dia pasti menyesali perbuatan tersebut. Subhanallah. Kalau sudah seperti ini, Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memperbaiki semuanya. Udah kita yang menganggap diri kita subhanallah tadi mengatakan bahwa kita sadar bahwa orang ini sedang kehilangan kendali, kita yang masih dalam kendali. Kemudian yang kedua adalah yang namanya qalu salama, ucapkan perdamaian. Dan yang ketiga, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Seseorang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wardah langsung mengatakan, Umar, kau ini adalah Amirul Mukminin, pemimpinnya para orang beriman, tapi kau tidak adil Umar. Umar berdiri marah. Udah tahu kan karakternya Umar gimana? Jin aja kabur gitu kan. Setan aja kabur. Marah Umar digituin. Langsung ada yang bisikin telinganya Umar dari sahabatnya. Ya Umar, khudil afwa wa umur bil urfi wa arid al jahilin. Maafkanlah dan hindari orang yang namanya orang jahil. Langsung apa kata Umar, diulang-ulang ayatnya. Khudil afwa wa umur bil urfi, khudil afwa wa umur bil urfi, khudil afwa wa umur bil urfi. Baru Umar duduk. Subhanallah. Apa maksudnya? Ketika menghadapi orang yang sedang marah, kita langsung mengingat, memaafkan itu banyak pahala, memaafkan itu banyak pahala, memaafkan itu banyak pahala. Gak apa-apa, itu yang ditanamkan di otak kita. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu Masya anhu. Allah. Masya Allah. Aku tadi pas lo ngomongin orang tua yang akhirnya minta maaf saat anaknya tidur, aku langsung pengen nangis. Ya, Karena sedih aku ya. lakuin sama Karena suami. kita kadang-kadang coba orang tua tuh Kayak gengsi gitu, tahu, gengsi. bener. Cuma No, nggak ngungkapin buat orang tua gitu juga loh. nih. Kalau marah jangan sampai keluar kata-kata yang melaknat, Insya Allah. menghujat anak karena Menguzubillah, mulut orang tua kan doa. Iya, Betul, iya, iya. betul, Iya, betul, iya, betul. iya. Mustajab. Kalau marah, pokoknya kau akan jadi imam Masjidil Haram. Iya. Amin. Kalau kamu begini terus kamu seperti Ustadz Maulana, nanti masuk TV. Iya gitu ya. Gitu. Iya iya iya. Iya. Tapi kalau tadi kan ini kasus antara anak dan juga orang tua. Hmm. Yang tadi yang lumayan agak bikin aku tegang. Apa tuh? Yang mana Yang tuh? segmen yang awal yang Oh, yang nanya ke sebelum ini Habib. tadi. Kalau misalnya dibentak sama pasangan itu bisa bikin mati. Mati. Habib mau izin tafadhol Habib, tolong Siap, jelasan. siap. Mohon izin guruku Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Bang Fadli dan Mbak Eno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah panjangin umur kita semuanya ya. Allah ya Rabb. Dan amin. pasangan-pasangan yang nonton Islam itu indah makin diberikan sakinah, mawaddah, Warahmah. warahmah. Amin, amin. Nah, tadi juga dibahas sama guru kita Ustadz Syam bahwa rumahku surgaku, baiti jannati. Yaitu rumah surga itu ya identik dengan tidak ada teriakan-teriakan sebagaimana rumah penghuni neraka. Nah, rumah surga itu diisi dengan sakinah. Awalnya itu adalah tenang. Rasain dong ketenangan. Makanya di rumah itu kalau ingin mendapatkan rumah surga harus tenang. Jangan banyak teriak-teriakan baik suami ke istri, istri ke suami. Kalau ketawa-ketawa boleh Bib di rumah Bib? Ya nggak apa-apa. Nggak karena apa-apa ya, kan- kalau misalnya sepi banget di rumah juga nggak Jangan, enak jangan Bib. dong. Harus rumah itu kan berkeluarga kita. Nah kemudian kalau seandainya ucapan kita mengangkat suara terhadap pasangan itu dapat menyebabkan hati kita terluka. Hati terluka. Karena apa? Karena kadang-kadang suara-suara yang keluar ini kok lu tiba-tiba marahin sih gitu. Kemudian apa? Kemudian yang kedua dapat mematikan perasaan cinta waliyadzubillah. Yang mati itu maksudnya ini. Mas Fadli. Oh, yang mati bukan perasaan orangnya. cinta. Sehingga dari sakinah nggak timbul yang namanya mawaddah. Mawaddah itu adalah rasa cinta. Kemudian apa? Kemudian orang yang sering teriak-teriak antar pasangan akhirnya terjadi salah paham. Karena apa? Karena bicaranya kadang-kadang teriaknya tentang ini sih, kok tiba-tiba gini sih, kok tiba-tiba gini sih. Akhirnya banyak-banyak penyampaian nggak jelas. Dan mengakibatkan salah paham sehingga berujung ke perceraian waliyadzubillahi ta'ala. Mudah-mudahan Allah jaga keluarga kita semuanya. Dan juga sebagaimana tadi disebutkan oleh guru-guru kita bahwa kadang-kadang teriakan itu kita menganggap sebagai salah satu solusi. Begitu teriak, gitu. Seakan-akan masalah udah kelar. Tapi beda kalau kita seandainya teriak sama orang. Kalau kita teriak sama orang bukan menyelesaikan solusi. Kalau tadi ada ruangan khusus ya Ustadz Syam ya.
Ada ruangan khusus ya untuk orang ibaratnya meluapkan suaranya tadi itu. Kalau teriak sama orang akhirnya yang diteriakin emosi dan kepancing dan akhirnya menjadi masalah yang lebih panjang dan wal billah kalau seandainya sampai menimbulkan kebencian dan trauma. Orang itu kadang kalau diteriakin akhirnya bisa timbul yang namanya trauma. Sebagaimana orang dipukul. Orang dipukul kadang pak gitu anak ataupun pasangan dan lain sebagainya. Kadang timbul trauma waliyadzubillah. Apalagi diteriakin dengan kata-kata kotor. Dengan kata-kata mohon maaf, kata-kata yang nggak pantas. Kata-kata keji dan lain sebagainya. Sehingga menimbulkan kebencian dan trauma yang sangat. Ini kita nggak mau di dalam rumah tangga kita. Mudah-mudahan Allah jaga rumah tangga kita semuanya. Amin. Dan waliyadzubillah akan mengakibatkan cinta itu nggak berasa akhirnya. Ngambang aja. Akibat daripada pasangan, baik suami ke istri ataupun istri ke suami, teriak-teriak yang nggak jelas akhirnya apa? Akhirnya menimbulkan rasa cinta itu menjadi hampa dan terhempas. Waliyadzubillahi ta'ala. Nah, ini kita perlu jaga dan kita ingat bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika berbicara kepada Sayyidah Aisyah. Bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika berbicara kepada siapa? Kepada Sayyidah Khadijah, kepada istri-istrinya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Apakah pernah kita dengar? Apakah pernah kita baca bahwa Nabi Muhammad SAW itu pernah teriak kepada istrinya? Enggak pernah kan? Maka kita perlu untuk mengikuti sirah perangainya baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah dengan bertutur kata yang lembut. Dan jangan jadikan istri ataupun suami sebagai bantalan masalah kita dari luar. Nah ini yang kadang-kadang terjadi nih. Marahnya di luar, emosinya gara-gara dari luar, yang kena marahin di dalam rumah. Ini kadang-kadang terjadi nih, sering banget. Kena masalahnya di luar tapi yang kena orang dalam. Nah ini bagi pasangan suami istri yang saat ini sedang menonton program Islam itu Indah. Ayo sebelum masuk rumah amalkan istighfar dan ayat kursi. Amalkan istighfar dan juga ayat kursi. Biar apa? Biar masuk ke rumah kita terhindar daripada suara-suara ataupun teriakan. Karena apa? Karena kalau seandainya kita marah-marah di rumah gara-gara emosi yang ada di luar, akhirnya apa? Akhirnya keluarga kita berantakan dan nggak jelas. Waliyadzubillahi ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi keluarga kita semuanya. Masya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Habib atas penjelasannya. Nah ini buat jamaah yang ada di rumah ya. Jadi jelas ya kalau kita bicara masalah tentang sama pasangan. Kalau bisa tutur katanya juga yang lembut gitu ya No ya. Mas Fadli, Kurang lebih seperti itu. Ya Ustadz. ada dalam Islam disuruh berteriak. Kenapa tuh? Azan. Hah? Oh iya azan. Kalau enggak orang enggak denger ntar. Aduh. Saja Ustadz pertanyaannya. Orang- Orang saya belum minta Azan jawabannya. gimana? Saya belum minta jawaban Ustadz udah jawab sendiri. Gimana sih? Dan Iya. ada azan tidak boleh berteriak. Nah ini Azan yang tidak boleh berteriak. komat. Bukan, Apa? waktu azan di telinga anak bayi. Oh iya Masa iya mau iya. teriak iya. di situ? Udah, ini buat jamaah yang ada di rumah udah banyak banget pertanyaan yang masuk nih yang minta dijawab sama guru-guru kita. Ya udah kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua Tanya Dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah, senang rasanya kalau kita lagi baca ini nih pertanyaan jamaah yang ada di rumah. Karena alhamdulillah banyak banget pertanyaan. Dan jangan marah ya, maaf sekali kalau tidak sempat dibacain. Iya. Dan insya Allah spesial, bisa jadi pertanyaannya dijadikan anak tema. Anak tema, Masya Allah. Dan pertanyaan yang kita pilih juga insya Allah mewakili pertanyaan yang lain. Oh Ustaz. iya siap. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Tabe dari @mdio Hasbi. Oke. Tanya dong Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mau tanya, aku dibesarkan dari keluarga yang berpisah, yang divorce. Alhamdulillah aku masih bisa menjaga diri dan gak ikut pergaulan yang buruk. Tapi orang tua saya selalu aja mengharapkan sesuatu yang lebih. Karena mungkin tidak ingin saya seperti mereka. Pertanyaannya, apa dampak bahaya psikis terhadap anak jika orang tua selalu menuntut sesuatu yang lebih baik dalam segi dunia maupun akhirat dan selalu trauma agar anaknya lebih baik dari orang tuanya? Terima kasih Ustaz. Makasih banyak kepada semua orang tua yang mau menginginkan anaknya lebih baik daripada dirinya. Berarti orang tua yang berhasil itu. Anak yang berhasil itu ketika lebih hebat dari orang tuanya. Kalau anak sama dengan orang tuanya berarti kembali modal. Nah, jadi harus lebih hebat. Kalau anaknya orang tuanya S1, anaknya harus S2.
dan seterusnya. Nabi Adam di langit 1, langit kedua Nabi Nuh, langit ketiga Nabi Yusuf yang ganteng, langit keempat Nabi Isa. Ada masalah? Enggak. Dan seterusnya. Jadi itu. Jadi kalau berbicara, boleh nggak aku memaksa anak untuk lebih hebat dari saya? Sebenarnya boleh-boleh aja. Tapi jangan, hati-hati ya. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, sesuai dengan dirinya. Makanya Rabbi habli minas solihin. Jadi kalau anakku anak saleh, sesuai untuk jadi saleh. Bukan untuk ada orang tua tidak dia capek cita-citanya jadi pilot, anaknya disuruh jadi pilot. Itu namanya Mas Fadli. Orang mana itu? Dia pakai nyebutin merek sih, males banget ya kan. Kita udah diem di sini ya. Dibongkar ya Kita udah rahasia nggak ikut dapur. campur loh padahal. Jadi itu, ada bahayanya ketika orang tua, saya beritahukan, bahaya ketika orang tua menuntut lebih terhadap anaknya. Maksudnya nih di atas kemampuan anaknya. Anaknya mau pintarnya bidang perhitungan. Ya jadikanlah ahli inilah. Jangan, sesuai bidangnya lah. Jangan dipaksa. Anak yang sekolah, tanya, nak mau sekolah di mana? Kita orang tua cuma mengarahkan. Bahayanya membuat anak kurang percaya diri. Membuat anak kurang mandiri karena ngikut terus disuruh terus diarus. Kemudian apa? Mudah menyerah. Dan hati-hati nih, mudah cemas. Kasihan nih anak-anak. Apalagi takut menghadapi dunia luar dan kurang untuk bersosialisasi. Oh, nggak bisa bergaul, susah. Nggak bisa bergaul kalau Kasihan ya, anak-anak Ustadz ya. terlalu dipaksa, jangan kasihan. Makanya anakku itu alhamdulillah bebas. Iya deh, Masya Allah. Alhamdulillah. Saya bacakan lagi ya. Tabe, Ustadz, tabe, Saya lagi. Instagram. Maaf ya Li, lumayan. Iya. Orang sudah mengatakan saya sudah iPhone 12. Ya. Ya Rabbi, untung taping. Dari Instagram @noir Aisyah, Ustadz. Aisyah 98. Nur. Apa tuh? Noer tuh Nur. Nur. Tanya dong Ustadz, Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam Ustazah. warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hanya anak yang wajib menjaga perasaan orang tuanya? Apakah orang tua tidak menjaga perasaan atau sebaliknya? Ustadz, maaf sebelumnya. Ketika marah, dia selalu berkata kasar pada anaknya. Membentak, bahkan juga memaki. Bahkan tidak menjaga perasaan anaknya. Ini ia menjawab begini. Sebagai orang tua, tidak masalah bersikap begitu pada anaknya. Jadi dia merasa lebih hebat tuh. Jadi itu gimana Ustadz? Apakah orang tua itu tidak wajib menjaga perasaan anaknya? Subhanallah. Kalau saya membaca kayak sinetron. Iya Ustadz, kayak menjiwai banget ya. Apakah orang tua juga wajib menjaga perasaan anaknya? Ya sebenarnya sesama makhluk yang punya perasaan, yang berakal ya kita saling menjaga perasaan siapapun itu. Anak kepada orang tua kepada anak. Justru orang tua lah yang lebih menjaga perasaan anak karena mereka lah yang lebih mengerti tentang perasaan. Karena hidupnya jauh lebih lama dibandingkan sang anak gitu, subhanallah. Namun buat teman-teman sekalian, teman-teman milenial, kita juga nggak bisa memaksakan apa yang kita rasakan dirasakan sama orang lain. Karena belum tentu orang lain mengerti apa yang kita rasakan gitu. Kita kan selalu nuntut orang buat peka, tapi nggak semua orang itu peka. Nggak semua orang bisa mengerti bahasa kolbu gitu kan. Jadi kalau ada yang kalian rasakan, qulu qaulan sadida. Ucapkanlah dengan lantang, bukan dengan berteriak. Sampaikan kepada ayahanda, sampaikan kepada ibunda, wahai ayah, wahai ibu, saya ingin berbakti kepada kalian. Jangan jadikan saya anak yang durhaka dengan selalu yang namanya membentak atau meneriaki saya. Ucapkan dengan halus, insya Allah akan yang namanya luluh hatinya orang tua. Dan minta kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Lagian kalau berhadapan dengan orang tua, kata Al-Quran, faqul lahuma qaulan karima. Ucapkan perkataan yang mulia kepada keduanya. Ustadz, saya udah berucap perkataan yang mulia tapi mereka tetap kasar. Ya udahlah, itu urusan dia sama Tuhan. Urusan kita sama Tuhan tetap berkata mulia kepada kedua orang tua kita. Subhanallah. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ada pertanyaan lagi? Ada lagi. Oh ini Ustadz, pasti jamaah di rumah juga banyak yang mengalami ini. Apa itu? Dan mau tahu solusinya. Karena di zaman ini banyak istilah baru yang suka dipakai ngomong antar keluarga ini Ustadz. Apa Ya itu? kan? Tanpa sebenarnya tahu artinya baik atau buruk. Oh, ada istilah gini. Iya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, siapkan catatan ya. Dan saya akan peragakan bagaimana caranya berkomunikasi yang benar. Mau tahu Iya, nggak? Ustadz. Mau tahu? Karena kan Mau bahasanya tahu? kadang jadi udah biasa, bukan kata kasar lagi. Kok nggak ada yang mau tahu ya? Mau. Mau Ya, tahu? Mau Ustadz. Pokoknya jangan kemana-mana yang di rumah.
kita akan bahas sesaat lagi. Insya Allah. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh, Oh, jamaah. jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tahu nggak? Mau.